Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama IP yang masih setia ngebawain alur film India. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini IP mau ngebawain alur film yang berjudul Kodiyil Orufan yang rilis di tahun 2021. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Di awal film, terlihat seorang perempuan yang sedang mencuci bendera India. Dia adalah Arul Mozhi. Nggak berapa lama, seseorang mendatanginya. Ia ingin Arul Mozhi mendaftarkan diri menjadi kandidat partai untuk pemilihan di desa Panchayat. Sebelumnya, ia akan mencalonkan istrinya. Tetapi, karena sakit akhirnya dipilihlah Arul Mozhi. Dan setelah berpikir sejenak, akhirnya Arul Mozhi menyetujuinya. Waktu pun berlalu, Arul Mozhi dan suaminya maju ke pemilihan dan memenangkan pemilihan itu. Kini, ia menjadi pemimpin di desa Panchayat. Suatu hari, segerombolan preman mendatangi Arul Mozhi. Ia marah-marah. Ia meminta uang 1 lak untuk dirinya, karena baru aja desanya mendapatkan dana 3 lak untuk pembangunan listrik baru. Yang kayak lihat, mau ke? Setelah beberapa hari, Arul Mozhi yang lagi hamil masih bekerja untuk melayani warga di desanya. Seorang pejabat dari pemerintah pusat mendatanginya. Ia ngasih tahu kalau desanya mendapat dana 13 lak untuk pembangunan jalan. Segerombolan preman kembali mendatangi Arul Mozhi. Ia meminta komisi dana desa yang baru saja didapatkan. Tetapi Arul Mozhi tidak mau memberikannya. Besok harinya, Arul Mozhi dan suaminya pulang pakai bajai. Begitu sampai di jembatan, ia dicegat oleh segerombolan preman. Ternyata Arul Mozhi masih hidup. Ia menderita luka bakar di sekujur tubuhnya, dan bayi yang ada di kandungannya berhasil diselamatkan. Scene pun berpindah. Terlihat polisi sedang merazia handphone di sebuah sel tahanan. Di sana terlihat seorang penjahat kelas kakap yang bernama Karuna. Besok harinya, anak buah Karuna yang bernama Sulu mengirimkan handphone ke dalam sel tahanan. Ia memasukkannya ke dalam perut seorang pria. Ini adalah Vijaya Raghavan. Ia adalah anak Arul Mozhi yang berhasil diselamatkan. Ia tumbuh menjadi pria yang suka membantu warga di desanya. Suatu hari, Vijaya Raghavan akan mengikuti ujian IAS di Chennai. Ia mengajak ibunya ikut dan tinggal bersamanya. Arul Mozhi tidak ingin merepotkan anaknya. Ia juga tidak bisa kena sinar matahari karena bekas luka bakar yang ia derita. Arul Mozhi ingin anaknya meneruskan cita-citanya menjadi seorang politikus yang dapat melayani warga dengan baik. Ia hanya akan keluar dari desanya jika anaknya sudah mewujudkan impiannya. Akhirnya, Vijaya Raghavan pindah ke Chennai. Ia tinggal di sebuah rusun di wilayah yang kumuh. Suatu hari, dari balik jendela ia melihat seorang anak yang lagi kencing tepat di bawah kamarnya. Ia lalu memerintahkan anak itu agar kencing di WC umum. Tetapi ia tidak mau. Ia sudah terbiasa kencing di situ. Besok harinya, Vijaya Raghavan memanggil petugas kebersihan untuk memindahkan tempat sampah dan membersihkannya. Karena baunya sangat menyengat. Tetapi mereka cuma bisa terdiam. Akhirnya, ia sendiri yang membersihkan dan memindahkan tempat sampah itu. Besok harinya, Vijaya Raghavan untuk pertama kalinya pergi ke kampus. Sulu dan temannya datang dan menyuruhnya pindah tempat duduk. Vijaya Raghavan memintanya untuk duduk bersamanya. Tetapi tiba-tiba pria itu mendorongnya hingga nyaris jatuh. Sulu memerintahkan temannya untuk pindah. Tiba-tiba seorang gadis bernama Vedavati menyuruh Vijaya Raghavan menggosok kepalanya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Setelah pulang kuliah,
Vijayaragavan melihat tong sampah yang sudah ia pindahkan berada di bawah kamarnya lagi. Ia juga melihat beberapa sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Scene berpindah. Di tempat yang lain, seorang politikus yang bernama Gunasekara sedang mengatur strategi untuk pemilihan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ia menelpon Karuna dan memintanya keluar dari penjara agar bisa menemaninya selama masa pemilihan. Sementara itu, di tempat tinggalnya Vijayaragavan membuka les untuk anak-anak di wilayahnya. Ia juga ketemu sama anak yang biasa kencing di bawah kamarnya. Ia bernama Parames. Vijayaragavan memberikannya benih dan meminta Parames untuk menanamnya di tempat yang biasa ia kencingin. Setelah beberapa hari, Parames mau kencing lagi di situ. Ia melihat benih yang ia tanam sudah tumbuh. Melihat hal itu, ia nggak jadi kencing di situ. Setelah kuliah, Vijayaragavan melihat kegiatan anak-anak di daerah itu yang mayoritas tidak bersekolah. Ia lalu mendekati anak-anak yang lagi main kriket. Ia bertanya, kenapa mereka tidak bersekolah? Ternyata, anak-anak di daerah itu pernah mengikuti ujian, namun mereka gagal. Vijayaragavan meminta mereka datang ke tempat lesnya agar mereka bisa lulus ujian. Gak berapa lama, Sulu datang dan ternyata Sulu mengedarkan narkoba di wilayah itu. Vijayaragavan mendatangi orang tua di rusun itu agar anaknya mau mengikuti les gratis di tempatnya. Suatu hari, dua anak didiknya tidak mengikuti les. Ketika ia menanyakan ke temannya, ternyata mereka ditangkap polisi. Ia lalu mendatangi kantor polisi. Terlihat orang tua mereka sedang menangis karena anaknya ditangkap. Salah satu polisi ngasih tahu kalau anak itu ditangkap karena tindak pidana ringan dan bisa dikeluarkan dengan jaminan kepala polisi. Vijayaragavan menemui kepala polisi. Ia meminta agar anak itu dilepaskan karena besok mereka akan mengikuti ujian. Tetapi kepala polisi tidak mau melepaskannya. Ternyata kasus yang dituduhkan kepada anak itu diajukan 1 tahun yang lalu. Dan polisi menangkap mereka karena tidak menemukan pelaku aslinya. Scene pun berpindah. Vijayaragavan menelpon ibunya. Ia ingin mengetahui keadaan ibunya. Tiba-tiba, Vedavati mengambil handphonenya dan memperkenalkan diri. Suatu hari, Gunasekar mulai berkampanye di daerah tempat tinggal Vijayaragavan. Ketika sesi tanya jawab, Vijayaragavan bertanya mengenai ditangkapnya anak-anak yang tidak bersalah di daerah itu. Besoknya, Vijayaragavan yang mau pulang dicegat oleh seorang pria. Ia mempermasalahkan pertanyaan Vijayaragavan kepada Gunasekar. Dari belakang, Sulu dan anak buahnya muncul. Ia langsung menyerangnya. Vijayaragavan tetap sabar tanpa melawan sedikit pun. Vijayaragavan dinyatakan lulus ujian IAS. Ia akan mengikuti tes wawancara di Delhi pakai kereta. Namun, Vedavati memesankan tiket pesawat untuknya. Sementara itu, Vijayaragavan baru pulang dari kampus akan memulai lesnya. Ia tidak melihat Parames. Temannya ngasih tahu kalau Parames dibawa oleh Sulu. Vijayaragavan mendatangi tempat Sulu dan melihat Parames lagi pakai narkoba. Ia lalu membawanya. Sulu yang lagi ada di situ nggak terima. Ia memerintahkan anak buahnya menghajar Vijayaragavan. Vijayaragavan berkata ke salah satu anak buah Sulu yang bernama Kamal. Ia meminta maaf kepada Sulu karena kejadian ini. Di malam yang sama,
Dari balik jendela, Vijayaragavan melihat beberapa orang preman berkumpul mencarinya. Ia lalu keluar dan berusaha kabur. Tapi para preman itu melihatnya. Ia berhasil menghajar beberapa preman itu. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ternyata Karuna menelponnya. Ia memerintahkan Vijayaragavan datang ke markasnya dan meminta maaf secara langsung ke Sulu. Tetapi sebelum selesai ngomong, Vijayaragavan menutup teleponnya. Anak buah Sulu mencarinya sampai pagi. Vijayaragavan lalu memesan mobil untuk menjemputnya. Tapi sebuah pukulan mendarat di kepalanya. Ia lalu ditarik ke dalam mobil. Anak buah Sulu membawanya di samping sungai. Di sana sudah ada Karuna menunggu. Vijayaragavan meminta Karuna melepaskannya karena ia akan ada wawancara di Delhi. Namun mereka tetap memukulinya. Mereka lalu merobek dokumen kelulusan Vijayaragavan dan melemparkannya ke sungai. Vijayaragavan lalu pulang ke desa dan bertemu dengan ibunya. Ia sangat sedih karena impian ibunya tidak bisa ia wujudkan. Sementara itu, seorang sekretaris distrik yang bernama Peta Perumal mendatangi KPU untuk mendampingi Gunasekar mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. Ia mengira hanya ada 2 calon. Ternyata anggota KPU ngasih tahu ada calon ketiga dari independen. Dan ternyata calon ketiga itu adalah Vijayaragavan. Peta Perumal meremehkan kemampuan Vijayaragavan karena ia adalah orang baru yang terjun di dunia politik. Vijayaragavan memulai kampanyenya di wilayah tempat tinggalnya, sedangkan Gunasekara menggunakan politik uang untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Hari pemilihan pun tiba, masyarakat berkumpul di TPU untuk memberikan suaranya. Setelah penghitungan suara, akhirnya Vijayaragavan memenangkan pemilihan dengan selisih 7 suara. Hari pelantikan pun tiba, para anggota dewan yang terpilih berkumpul di sebuah ruangan. Ketua dewan bertanya ke Vijayaragavan mengenai ide dan terobosannya. Vijayaragavan memberikan ide dan terobosannya. Ia akan memberikan transparansi dana pemerintah agar masyarakat mengetahui kemana dana itu digunakan. Ngedengar itu, semua orang menertawakannya. Setelah pelantikan, Vijayaragavan memulai hari pertamanya. Ia memanggil kontraktor lampu jalan, kebersihan, dan air. Ia memerintahkan agar mereka bekerja sesuai dengan kontrak yang disepakati. Namun, mereka semua mengeluh. Sebenarnya dana yang mereka terima hanya sebagian. Sisanya dipotong untuk suap. Vijayaragavan mulai belusukan ke rumah-rumah warga. Ia membuat survei mengenai keluhan yang ada di daerahnya. Sementara itu, di tempat yang lain Peta Perumal dan rekan politiknya sedang merayakan hari ulang tahun partainya. Ia memerintahkan Gunasekara membujuk Vijayaragavan agar mau masuk ke partainya. Gunasekara lalu mendatangi kantor Vijayaragavan. Ia meminta agar Vijayaragavan masuk ke dalam partainya. Tapi Vijayaragavan menolaknya. Ia lebih nyaman sebagai independen. Ia juga ngasih tahu ke Gunasekara untuk menghentikan pasokan narkoba di wilayahnya. Ngedengar itu, Gunasekara tersinggung. Ia juga mengancam akan membunuh Vijayaragavan. Besok harinya, Vijayaragavan melihat emak-emak yang lagi rebutan air. Mereka mengeluhkan pasokan air yang hanya 1 kali dalam sehari. Vijayaragavan lalu melihat jalan yang rusak dan dipenuhi dengan sampah. Ia langsung memanggil 3 kontraktor itu dan memarahi mereka di depan masyarakat. Vijayaragavan mulai membangun jalan dan fasilitas umum. Ia juga mendatangkan dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat di daerah itu. Bahkan, ia memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Vijayaragavan berhasil mengubah wilayah yang tadinya kumuh kini menjadi kawasan yang bersih dan indah. Ia juga mendapatkan penghargaan oleh gubernur setempat sebagai lingkungan terbaik di Chennai. Ternyata penghargaan itu hanya pencitraan dan strategi politik gubernur agar
Vijayaragavan mau masuk ke partai oposisi bersamanya. Malam harinya, Peta Perumal menelpon Vijayaragavan. Ia menanyakan kapan akan masuk ke partainya. Tapi Vijayaragavan menegaskan kalau ia belum bisa masuk ke partainya. Besoknya, Peta Perumal mendatangi Vijayaragavan di kantornya. Ia kembali meminta Vijayaragavan agar bergabung ke partainya. Tapi jawaban Vijayaragavan tetap sama. Ia masih belum bisa bergabung dengan partainya. Peta Perumal mengadakan pertemuan dengan wali kota dan pejabat setempat. Ia memerintahkan wali kota menghentikan semua izin kegiatan yang dilakukan oleh Vijayaragavan dan memojokkannya dengan alasan korupsi. Dengan begitu, dia akan meminta bantuan pada Peta Perumal. Mau nggak mau, dia akan masuk ke dalam partainya. Suatu hari, ada 2 orang datang ke kantor Vijayaragavan. Mereka memberikan sebuah dokumen. Begitu dibuka, dokumen itu berisi surat pengunduran diri Vijayaragavan. Gak berapa lama, Peta Perumal menelponnya. Ia meminta Vijayaragavan menandatangani surat pengunduran diri itu. Jika tidak, anak buahnya akan membunuh ibunya. Vijayaragavan tidak punya pilihan lain. Ia pun menandatangani surat itu. Setelah menandatangani surat itu, seorang pria dari kampung menelponnya. Ia mengatakan kalau ibunya baik-baik aja. Tiba-tiba, salah satu orang mengatakan kalau mereka telah memotong jari ibunya. Vijayaragavan langsung berlari dan menghajar mereka semua. Vijayaragavan lalu meminta maaf ke warga sekitar mengenai surat pengunduran dirinya. Ia lakukan itu karena nyawa ibunya terancam. Sementara itu, Karuna dimarahi Peta Perumal karena ia telah mengganggu Vijayaragavan tanpa seizinnya. Besoknya, Vijayaragavan dipanggil Peta Perumal di rumahnya. Ia ditawarkan uang dan apartemen yang mewah. Dengan syarat, ia harus menandatangani surat pernyataan tidak mengikuti pemilihan legislatif dan keluar dari politik. Ia juga mengancam akan membunuh ibunya. Vijayaragavan lalu mengambil pulpen dan langsung menghajar Peta Perumal dan anak buahnya. Vijayaragavan lalu menelpon anak buahnya untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif di 2 tempat pemilihan. Ia masih dikejar oleh anak buah Peta Perumal. Vijayaragavan lalu menyerahkan berkas pencalonannya ke KPU lewat pintu belakang. Karena di depan ada Sulu dan anak buahnya yang berjaga agar Vijayaragavan tidak mendaftarkan sebagai calon anggota legislatif. Lalu ia keluar dari KPU. Tiba-tiba Karuna datang dan menusuknya. Ternyata Karuna melakukan ini agar ia dipenjara dan nama baik partai yang mendukungnya hancur. Dan Vijayaragavan bisa memenangkan pemilihan itu. Berita penikaman Vijayaragavan tersebar di televisi dan menjadi buah bibir di masyarakat. Sementara itu, anak buah Peta Perumal menunggu Vijayaragavan di rumah ibunya. Pemilihan legislatif pun digelar. KPU menghentikan perhitungan suara di 2 pemilihan yang dicalonkan oleh Vijayaragavan. Akhirnya, penghitungan suara pun dimulai. Partai yang berkuasa mendapatkan suara yang sama dengan partai oposisi. Dan Vijayaragavan menang mutlak di 2 wilayah pencalonannya. Partai yang berkuasa membutuhkan suara dari tempat pemilihan Vijayaragavan agar mereka bisa menang. Seorang bendahara partai yang berkuasa menelpon Vijayaragavan. Vijayaragavan mau masuk ke partai yang berkuasa dengan syarat ia meminta diangkat menjadi CM atau ketua menteri. Agar mereka bisa memenangkan pemilihan, ketua partai mau memberikan kursi ketua menteri kepada Vijayaragavan. Dan film pun ditutup dengan adegan
Wijayaragavan membawa ibunya keluar dari desa dan menangkap orang yang telah membakar ibunya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.